hadirin sadaya, doa ka urang sadaya anu calus di ieu majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingan kakiatan iman sareng Islam ka urang sadaya, maparingan kasehatan, naon rupi dina perjalanan hidup urang pernah sareng kasulitan, pernah sareng permasalahan. Pamugi eta sadaya diberikan jalan keluar nu pangsae-sae tekaros kurang yuswa namik teras. Mudah-mudahan orang aya dina kesehatan lahir dan batin. Dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah adalah maha baik. Nah, salah satu nama Allah adalah Thayyib, artinya adalah Allah mempunyai sifat-sifat yang maha baik. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, tidak akan mendolimi seseorang, miskola darotin, walaupun itu sebesar biji zarah. Jadi bakatku Allah tuh thayyib, maha baik. Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 40, innallaha, sesungguhnya Allah, kata Allah, la yadlimu, tidak akan mendolimi, mencelakakan seseorang, apalagi hambanya yang taat ibadah, miskola darotin, walaupun itu sekecil zarah. Jadi zarah itu adalah, kata ulama, biji yang paling kecil, sekecil atom, sekecil binatang yang paling kecil tenan kuman atau amuba atau apalah gitu, plankton gitu ya. Jadi sekecil itu. Jadi Allah sudah berjanji dalam Quran surat An-Nisa ayat 40 bahwa Allah itu tidak akan mendolimi, la yadlimu miskola darotin, walaupun itu sekecil zarah. Nah, karena saking baiknya Allah, maka kita harus sadar dalam kehidupan sehari-hari kita menghirup udara, oksigen itu gratis. Lamun meser mah sabaraha ayeuna kan nuju sesah, nah, karena banyak yang sesak karena Covid itu ngantri sampai isi ulang oksigen teh dugi ka ngantri gitu, karena memang butuh di pakai oksigen. Duka harga nama kan pasti mah mahal lah gitunya. Ayeuna lamun dina satu hirupan napas kita itu harus bayar, kabayang gitu. Sehari kita teh sabaraha kali napas. Karena saking baiknya Allah, maka kita tidak dipungut biaya. Terus kalau kita diberikan nikmat, malah kata Allah kan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Jadi kalau diberi nikmat malah lamun disyukuran malah ditambah, dah saking baiknya Allah kepada kita. Sampai sakit pun ya, cek urang pan lamun diberi penyakit nya ripuh gitu ya. Itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, disebut kebaikan dari Allah karena kata Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa kalau kita diberikan penyakit itu adalah sebagai penghapus segala dosa kita. Nah, ini hadisnya nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hamin wala hujnin wala adan wala gomin. Jadi apabila seorang muslim itu diuji baik berupa kelelahan, dalam ikhtiar kita suka lelah kan, apabila diberikan penyakit, apabila diberikan hajan itu kekhawatiran ya,
apabila diberikan rasa sedih, apabila diberikan musibah, apabila diberikan rasa gelisah. Nah, kata Rasul, hatta syawakatin yusakuha. Walaupun ketika kita diberi katusuk duri gitu, lamun ibu bapak, lamun kacugak bahasa Sunda nama. Pernah kacugak ibu bapak? Pernah. Eta teh cek Rasul sebagai salah satu kebaikan dari Allah karena nanti akan diberikan ganjaran. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Jadi Allah akan menjadikan itu semua, baik kita diberikan rasa sakit, penyakit, baik kita diberikan rasa kelelahan dalam ikhtiar, baik diberikan kita kekhawatiran, musibah, sampai kita katusuk duri, kacugak, cek Allah teh illa kafarallahu, maka Allah akan memberikan dari itu semua itu min khotoyahu, yaitu akan dikikis dosanya sedikit demi sedikit. Ini hadis riwayat yang muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih itu berarti disepakati oleh semua ahli hadis, terutama Bukhari dan Muslim. Jadi penyakit itu adalah salah satu cara kebaikan Allah kepada kita. Jadi lamun orang dikasih penyakit ya harus bersyukur. Aya nu dia nu bersyukur. Moalnya jika aya mah amak we mengeluh dan ulah salah. Nah, ini hadis sahih. Ya, hadis sahih, dan kita harus sadari ulama-ulama mah kan udah gitu. Ya, apabila ditimpa penyakit ya alhamdulillah. Berarti sedang dalam rangka membersihkan dosa-dosa. Labi naros enak ka bapak ibu di dia. Aya nu teu gaduh dosa, cung. Atau dosana salit. Aya. Atau dosana banyak. Saminya abdi ge. Nah, lamun ngerasa teka etang termasuk abdi, aduh ya Allah berenang diberi sakit penyakit jantung teh ibaratna kieu ca Allah teh maneh diberi penyakit jantung lantaran loba dosa nya kudu syukur kalinya, alhamdulillah ya Allah dikasih penyakit. Tapi kan seseueurna mah urang teh humarurung nya, heureuna mah bersyukur gitu nya. Komodai jauh-jauhan teh lamun nyeri huntu gitu nya, alhamdulillah asa teh kitu nya. Padahal itu adalah cara Allah untuk mengikis dosa kita yang begitu banyak. Ya. Kenapa harus bersyukur? Bayangkan gitu. Kan kita tuh ada tahapan di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Mending keneh mana dikikisna dosa teh, mending keneh di alam kubur atau mending di neraka atau mending di bumi di dunia? Mending di dunia mah ya batur keneh nulungan anu mencetan bisa ka dokter keneh. Ayeuna lamun dikikisna cek Allah teh di alam kubur keur mah sorangan siksa deh. Komode di neraka mah gitu nya. Jadi mending di mana nih? Mending dikikis dosa teh nuju di dunia, mending nulung kayak di alam kubur, angke we da urang mah di alam kubur karena sorangan gitu nya. Atau angke mending kayak di neraka, asa mending di dunia. Jadi mulai sekarang lamun ada yang merasa sakitnya bersyukur, belajar bahwa memang dosa kita itu sedang dikikis. Mudah-mudahan dikikis nanti ulah lami teuing cek Allah teh tenang ya. Tenang setik-setik we cek Allah teh meureunnya 3 poe sembuh. Cobain dong. Nah, gitu nya. Da angke irah-irah gering deui kudu bersyukur deui gitu. Da eta dosa urang teh da aya wae tiap hari teh gitu. Wayahna daripada engke di alam kubur, apabila engke di neraka, mau tiasa minta tolong ke saha. Karena dijamin oleh Rasulullah kan, sekecil apapun iman seseorang itu pasti akan masuk surga. Cuman ada tahapanana, mau langsung labus ke surga, meureun dibersihkeun heula ka neraka. Lamina kumaha eta mah terserah Allah meureun kumaha. Tos bersih, terus naon ya diangkat. Janten orang kedah bersyukur apabila kita ditimpa sakit. Nah, ini di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 40 ini, innallaha la yadlimu misqala dzarratin, sesungguhnya Allah itu
tidak akan mendolimi seseorang miskola darotin walaupun sedikit. Tidak akan didolimi. Wa in taku hasanatan, apabila ada hasanatan sedikit saja kebaikan ya yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Jadi kalau salah satunya kita sedekah lah, kebaikan kan itu sedekah salah satunya, ibadah kebaikan sedekah, maka ulah hariwang Allah pasti akan yudha'ifha. Ini janji dari Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah itu akan memberikan dari sisi Allah langsung ajron azima, pahala yang besar. Jadi selain dilipat gandakan kebaikan kita itu, juga Allah akan memberikan ajron, itu pahala aziman, yang besar. Ini Quran surat An-Nisa ayat 40. Itu sementara itu dulu. Mangga. Alhamdulillah hadirin